Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umrik. Salam silaturahmi untuk segenap bangsa Indonesia dan khususnya untuk umat Muslim di mana saat ini sedang memasuki tahun baru Hijriah. Dan waktu ini sangat penting bagi saya, dua waktu ini ya, maksudnya karena berdekatan juga dengan 17 Agustus di mana merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sebagai orang yang beriman tentu saja menghadapi tahun baru ini patut kita lakukan untuk renungan, refleksi dalam merancang dan mempelajari masa lalu dan merancang masa depan serta membangun masa depan. Tahun lalu juga banyak peristiwa penting yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya dan dan kita jadikan untuk bahan untuk bahan dalam merefleksikan membangun masa depan. Oke teman-teman, sebagai orang Muslim tentunya menghadapi tahun baru ini, sebagian dari saudara-saudara kita memanjatkan doa atas penutupan tahun kemarin dan memanjatkan doa dalam menghadapi tahun baru ini, tahun baru Hijriah maksudnya. Oke teman-teman, dalam refleksi yang harus saya ingin coba untuk merefleksikan tahun baru ini, di mana kita menghadapi tahun baru ini masih tentunya patut kita syukuri karena kita masih bisa bernafas, menghirup udara segar, bisa merasakan keindahan alam Indonesia, kita bisa merasakan berjuta-juta ikan dari lautan yang seolah-olah semua itu tidak ada habisnya sebagai rahmat Allah. Dan yang dan selanjutnya adalah refleksi tentang kemanusiaan, human, di mana manusia merupakan makhluk yang berakal, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tentunya suatu kenikmatan tersendiri saat kita bisa melakukan penggalian ilmu pada alam, mencoba untuk memahami dan mempelajari alam, mencari ilmu pengetahuan, akal pikiran yang kita gunakan untuk menggali sains and teknologi tentunya. Itu penting sekali buat buat orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah refleksi saya pada tahun baru ini adalah kita tahu bagaimana kemarin sempat terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat kita atas politik yang ada, dan mungkin sampai saat ini masih kita rasakan juga. Dan setidaknya marilah kita coba untuk awali tahun baru ini dengan pemikiran yang bagus, dengan membangun pemikiran yang positif, dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat, perkataan-perkataan yang mencerminkan sebagai seorang muslim tentunya di situ ya. Dan apalagi ini mari kita jadikan tahun baru ini sebagai tahun baru yang penuh manfaat, tahun baru yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mari kita jadikan agama di tahun baru ini sebagai semangat untuk membangun teknologi, sebagai semangat untuk menggali ilmu pengetahuan, sebagai semangat untuk mempelajari sejarah, sebagai semangat untuk ya sebagai bangsa yang lebih besar, tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Terutama di era teknologi ini saya anggap juga sebagai masa transisi. Ada dua hal yang kita hadapi di sini, yaitu transisi, menghadapi masa-masa transisi saat kita menghadapi COVID-19 yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja tapi juga di belahan negara lain ikut merasakan dampaknya seperti apa. Dan tentu saja efeknya adalah lambatnya gerakan perekonomian tentunya.
Tentu saja persatuan dan kesatuan harus kita upayakan, harus kita bangun sebagai suatu kegotong royongan, sebagai kebinekaan, sebagai apa namanya. Dan selanjutnya refleksi ini kita bisa refleksikan juga pada tadi kan saya bilang dua peristiwa penting, yaitu menghadapi COVID yang efeknya adalah ekonomi, dan yang kedua adalah masa transisi menghadapi era digital yang sangat berbeda pada tahun-tahun sebelumnya tentu. Dan ini harus kita jadikan bahan renungan bagi kita semua, baik sisi positif maupun sisi negatif itu ada. Dan tentu saja kita dituntut sebagai bangsa Indonesia, dituntut untuk bijak menghadapi era digital ini, dengan bagaimana kita bisa menjadikan digital ini sebagai wahana ilmu pengetahuan, sebagai akses untuk mendapatkan science and teknologi, sebagai akses untuk mendapatkan digital, kita jadikan sebagai akses untuk untuk era digital ini kita jadikan akses untuk mempermudah transformasi ilmu pengetahuan, sehingga kita sebagai bangsa akan lebih besar, akan lebih pintar, akan lebih cerdas menghadapi baik era globalisasi maupun era digital itu sendiri. Oke, aku rasa sekian dulu untuk renungan saya di tahun baru Hijriah ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jadikan semangat mari kita jadikan agama sebagai semangat yang religius untuk membangun peradaban bangsa ini. Mari kita jadikan Indonesia mari kita jadikan semangat religius sebagai orang yang beragama. Kita jadikan agama untuk membangun teknologi, untuk membangun masa depan, untuk membangun peradaban bangsa Indonesia, dan untuk menghadapi mungkin era globalisasi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umrik, dan sampai ketemu lagi.